apa pelindung dia dari api neraka nanti ya. Selanjutnya adalah, qiyam, sholat tarawih ya kan. Kita sudah bahas juga tipis-tipis, Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin asyhadakumullah. Sebagian orang-orang salaf terdahulu pernah mengatakan nisfu Ramadan dhahaba wa nisful akhir dhahab. Setengah Ramadan sudah berlalu dan setengahnya lagi adalah emas ya. Perkataan ini perkataan yang sangat indah sekali ya. Dan memang hakikinya seperti itu ya. Hakikinya seperti itu. Ketika kita sudah melalui setengah Ramadan, sungguh setengah daripada Ramadannya yang lainnya adalah merupakan emas ya. Ibnu Jauzi rahimahullah pernah mengatakan ya, ayyuhan nas inna syahrakum hadza qad intasafa. Wahai manusia, sesungguhnya bulan kalian ini, maksudnya bulan Ramadan, telah berlalu setengahnya. Wa hal fikum man qahhara nafsahu wantasafa. Dan adakah di antara kalian yang sudah betul-betul menahan jiwanya ya, berusaha sepenuh tenaga untuk beramal? Wa hal fikum man qama fihi bima arafa. Dan adakah di antara kalian yang betul-betul melaksanakan Ramadan ini, baik puasanya, ya, baik sholatnya dan seluruhnya, dengan pengetahuan yang benar, ya, seperti yang dia ketahui, wa hal tashawwaqta hammakum ila nail syaraf. Dan apakah kalian benar-benar ada keinginan untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan Ramadan ini, ya. Ibnu Jauzi juga mengatakan, yang bagi yakun al-ijtihad fi awakhir syahr aktsar min awwalihi bi syai'aini. Seyogianya seorang hamba itu untuk bersungguh-sungguh di akhir Ramadan lebih daripada kesungguhannya di awalnya, disebabkan dua hal. Ahaduhuma, yang pertama kata beliau, li syarfi hadzal asri wa talabul lailatul qadar. Karena kemuliaan 10 akhir ya, dan ingin mencari Lailatul Qadar. Wasan yang kedua adalah liwada'i syahrin la yadri hal yalqi mislahu amla. Karena dia akan segera berpisah dengan bulan Ramadan itu dan dia tidak tahu apakah akan bertemu lagi di tahun depan atau tidak. Maka perkenankanlah kami di sini ingin membahas ya lebih dalam sedikit ya tentang aktivitas kita ya, daily activity kita selama bulan Ramadan ini ya. Karena ternyata ya nggak sedikit orang-orang yang belum begitu paham gitu loh. Ya. Pertama adalah kita mulai dari waktu sahur ya. Waktu sahur ini adalah waktu yang banyak barokahnya. Ya kan? Karena Nabi SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakatun. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada barokahnya, ya kan? Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan al-barakatu fis sahur, barokah dalam sahur adalah fi atba'is sunnah, karena kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian barokahnya dalam khalafatu ahlul kitab, karena kita menyelisih ahlul kitab yang mereka berpuasa tapi tidak pakai sahur. Kemudian at-taqwa bihi 'alal ibadah. Kemudian barokah sahur juga menguatkan kita dalam ibadah seharian nanti itu loh. Dan beberapa hal lain yang beliau sebutkan masih panjang lagi ya. Nah, kadang-kadang karena orang nggak paham ini ya, kalau orang nggak paham ini, tadi sahurnya salah. Seperti saya singgung sebelumnya Pak ya, ada yang sahurnya jam 2 malam, ada yang sahurnya masih jam 3 malam ya. Kalau misalnya subuhnya di Lampung sini kan sekitar jam 5 gitu loh. Dia sahur jam 3, gimana ini konsepnya ini kan? Karena Nabi SAW itu kan menganjurkan untuk mengakhirkan sahur ya, bukan menyegerakan sahur. Sahur itu yang paling afdal lah di waktu akhir. Belum lama ini ada sebuah konten kreator yang buat video, dia mengatakan lebih baik saya makan malam
yang banyak, kemudian saya tidur. Nah, karena kalau saya bangun sahur, itu ganggu waktu tidur saya, kata dia. Nah, ini pasti dia mengatakan karena ketidakfahamannya tentang agama, ya kan. Waktu sahur juga waktu yang sangat, emas, Pak, berharga, karena itulah waktu yang paling baik untuk kita beristighfar. Seperti yang Allah firmankan di surah Az-Zariyat ayat 18, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Dan waktu sahur itu mereka beristighfar. Banyak orang yang lalai dengan hal ini gitu. Sahurnya cuman makan, minum, tapi lupa memperbanyak istighfar. Yang kedua, nah mulailah kita berpuasa, Pak, ya, dan kita sudah bahas banyak kan puasa ini kan. Nah yang paling apa, terkesan di hati saya itulah ketika misalnya ada seorang khatib ya, atau saya baca buku, membaca hadis Nabi SAW, "As-shaumu junnatun." Kata Nabi SAW, puasa itu adalah tameng, ya, hadis Bukhari. Ini hadis ini luar biasa, Pak. Puasa itu tameng. Tameng dari apa, Pak? Tameng dari api neraka, Masya Allah. Kalau orang-orang ini nggak puasa, males puasa, apa pelindung dia dari api neraka nanti, ya. Selanjutnya adalah, qiyam, sholat tarawih, ya kan. Kita sudah bahas juga tipis-tipis, Pak, ya, dan usahakanlah untuk tarawih ini betul-betul kita bersama imam sampai akhir, karena Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'a imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat malam atau tarawih bersama imamnya sampai nanti selesai, ditulislah baginya pahala sholat sepanjang malam. Padahal kita sholat tarawihnya paling cuma 30 menit, ya, karena kita bersama imam sampai selesai, ditulis sepanjang malam. Hadis ini diriwayatkan oleh semua ashabus sunan, ya, para ulama-ulama hadis kayak Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lainnya. Kemudian sedekah, perbanyak sedekah, Pak. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah SAW ajwadun nas." Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, pembantu Nabi SAW yang lama sekali bersama beliau, mengatakan Nabi itu orang yang paling dermawan, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi lebih dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Wa kana ajwadu bil khairi minat rihil mursalah. Dan Nabi kedermawanan itu bagaikan angin yang berhembus kencang, ya. Dan Nabi juga bersabda, wa qad qala, "Afdalu shadaqah shadaqatu fi Ramadan." Sedekah paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Jangan sampai, Pak, ya, kalau kita sekarang kan sering mendengar itu para content creator, para pengamat ekonomi mengatakan apa, 2026 ini adalah kiamat ekonomi, ya, akan ada krisis moneter yang sangat hebat. Itu menjadikan kita akhirnya bakhil gitu ya, menjadikan kita menahan tangan kita untuk mengeluarkan harta-harta kita. Waliyadzubillah, kita ini orang beriman, Pak, ya, kita orang yang percaya dengan Allah, bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan daripada sedekah-sedekah kita. Allah ganti nanti, tenang aja, Pak, Allah akan menggantinya. Saya nanya dengan beberapa masjid itu, "Gimana, infak tahun ini?" "Kerasa Tat ya," kata mereka, "jauh sekali dengan tahun-tahun terdahulu." Wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah memang karena orang ekonominya susah, atau ya sebenarnya ada, tapi tadi dia menahan hartanya. Karena apa? Takut kalau dia infaknya banyak, nanti pas datangnya kiamat ekonomi, dia nggak punya apa-apa. Nah, Masya Allah, kita ini kan punya punya Allah, ya kan, kita punya Tuhan yang akan menjamin semua kehidupan kita. Selanjutnya adalah, ya, usahakan untuk banyak memberi iftar, Pak, ya. Takjil kalau orang kita ngomongnya, taftirus shaimin, ya. Karena Nabi SAW bersabda, "Man fattara shaiman kana mislu ajrihi ghairu an yanqusu min ajri shaim syai'un." Siapa yang memberi makan kepada orang berpuasa, ya, kemudian dia akan mendapatkan pahala dari orang puasa itu. La yanqus min ajri shaim syai'. Tidak akan dikurangi pahala orang puasa itu sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad, ya kan. Bapak memberi makan atau iftar kepada 10 orang yang berbuka puasa, dapatlah kita 10 pahala dari 10 orang yang puasa-puasa itu. Nah, apalagi kalau kita beri kepada orang-orang yang berilmu, ya kan, orang-orang para ustadz,
santri pesantren, wah itu mereka pahalanya tentu jauh lebih bagus daripada orang-orang biasa. Dan ini yang dilakukan dulu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, yang setiap hari itu memberi Nabi SAW ya, buka puasa, iftar. Dengan harapan apa? Mendapatkan pahala puasanya Nabi SAW. Kemudian selanjutnya, amalan-amalan bulan Ramadan, banyaklah membaca Al-Quran, ya kan? Apalagi sudah pertengahan akhir Ramadan ini. Dulu para salaf sudah singgung Pak ya, kayak Imam Syafi'i rahimahullah yang menghatamkan satu bulan untuk 60 kali. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, menantu Nabi SAW, itu menghatamkan sehari sekali, ya kan? Dan masih banyak lagi kisah-kisah ulama salaf terdahulu. Kemudian yang terakhir adalah ya i'tikaf ya. Ini nanti mudah-mudahan bisa kita buat video khusus Pak tentang i'tikaf ini karena panjang ya. Intinya i'tikaf itulah berdiam diri di masjid ya. Kalau saya pernah baca buku tuh, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah mengatakan bahwa i'tikaf itu salah satu fungsinya adalah untuk ibaratnya itu seperti mengurai benang kusut kata beliau. Ya, karena 11 bulan yang lalu hidup kita itu penuh dengan berbagai macam problem, masalah. Nah, 10 hari akhir inilah kita berusaha mengurai ya pelan-pelan daripada masalah hidup kita itu dengan berdiam diri di masjid, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Nabi SAW itu dalam hadis dikatakan, wa kana Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Nabi itu selalu iktikaf ya di bulan Ramadan 10 hari. Falamma kanal amul alladzi qubida minhu, ketika akhir tahun Nabi sebelum wafat itu, beliau ya'takifu 'ishrina yauman, beriktikaf selama 20 hari. Jadi iktikaf itu ya 10 hari boleh, 20 hari juga boleh. Dan Nabi lakukan itu iktikaf 20 hari di waktu Nabi mau meninggal dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mudah-mudahan ya yang saya sampaikan sedikit ini bisa memotivasi kita ya lebih bisa meningkatkan amal soleh kita di setengah akhir daripada bulan Ramadan ini. Lebih kurang mohon maaf. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.